Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini saya mau mengikuti UKIN. Nama Eri Sutanto. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu kelas 6 ya, yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di pagi hari ini anak-anak semuanya tetap semangat dan selalu memohon perlindungan kepada Ibu Sang Hyang Widi. Semoga apa yang nanti sebentar kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, namun di pagi hari ini ya, karena ini situasinya pandemi COVID-19, jadi Pak ingin mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan yang pertama, memakai masker. Maskernya dipakai, ya, silakan dipakai maskernya dulu. Setelah itu selalu mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Selanjutnya tetap menjaga jarak supaya kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini ya Bapak ingin mengabsen ya, jumlahnya kan 12. Jadi ada yang tidak hadir ya pagi ini. Tidak semuanya hadir ya, semuanya sehat, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran dari Bapak. Anak-anak semuanya, tadi sudah sembahyang apa belum? Sudah, ada yang belum. Jadi penting sekali bahwasanya anak-anak kita sembahyang, kita selalu bersyukur kepada Ibu Sang Hyang Widi. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita mulai belajar, jadi diawali dengan doa, ya, supaya apa yang nanti kita kerjakan tidak ada halangan, selalu bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, Bapak ingin meminta bantuannya ketua kelas untuk memimpin teman-temannya di dalam berdoa. Ketua kelas, nah Bapak minta bantuannya ya ketua kelas, silakan dipimpin dulu. Caranya dengan mencakupkan kedua tangan di depan dada, sikap anjali atau amustikarana. Kita mulai anak. Silakan berdiri dulu. Kita mulai anak. Kita cakupkan tangan di depan dada, pejamkan mata, kita ucapkan Om Awi Genam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Dat Astu Swaha. Selesai, silakan duduk anak-anak. Jadi ini penting sekali kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ketika kita berdoa ada perasaan nyaman, ada perasaan yang melindungi kita di dalam melakukan sebuah aktivitas. Rasa syukur inilah yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut anak-anak semuanya, sebelum belajar, jadi ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan yang akan anak-anak ingat selamanya. Jadi pesannya, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar tujuan yang ingin kita capai dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, apapun yang kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh, niscaya hasil tidaklah maksimal. Jadi ketika apapun itu yang tidak di sungguh-sungguh, jadi tidak akan pernah maksimal hasilnya. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, pertanyaan ini ya, apakah sebelum mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak sudah sembahyang? Tadi ada yang belum, ada yang sudah, ada yang ragu-ragu, ada yang diam. Jadi penting sekali bahwasannya
eh, apa yang sudah dikasih oleh Ide Sang Yang Widi Tuhan, baik itu di alam semesta bahkan diri kita, ya, atma yang ada dalam diri kita itu adalah merupakan percikan dari Ide Sang Yang Widi. Jadi penting untuk kita membalas dari Ide Sang Yang Widi dengan cara rajin sembahyang. Dan tadi yang berdoa itu ya, itu juga salah satu contoh dari perilaku syukur. Nah, anak-anak semuanya, jadi Bapak mengajak anak-anak semuanya untuk tetap berdoa atau sembahyang, rajin sembahyang. Kenapa? Karena ini erat sekali dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama itu meyakini ajaran Pancasrada, ya, sebagai sebuah keyakinan agama Hindu. Selanjutnya mempunyai sikap sopan santun dalam meyakini ajaran Pancasrada. Selanjutnya anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan bagian-bagian dari Pancasrada. Selanjutnya, anak-anak dapat menerapkan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah anak-anak belajar ya, setelah kita belajar, diharapkan anak-anak dapat manfaatnya ini, yaitu dari meyakini ajaran Pancasrada, kemudian mempunyai sikap sopan santun, selanjutnya dapat menjelaskan, yang terakhir dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di sini Bapak tampilkan ada 5 gambar. Ada 5 gambar ya anak-anak. Nah, di gambar ini anak-anak, yang pertama ada gambar seperti ini. Ada yang di antara anak yang sudah punya bayangan, mungkin sudah pernah dapat membaca gambar-gambar ini erat hubungannya dengan apa? Ya, ada gambar, ada tulisan Pancasrada. Kemudian ada gambar seperti ini. Pernah tidak melihat gambar seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali melihat itu. Di kampus Anda ada nggak gambar seperti ini? Pernah melihat nggak? Pernah. Ya. Kemudian ini gambar ini. Bahkan ada tulisan Atma. Ya, selanjutnya ada yang duduk-duduk, ya, anak-anak lagi duduk. Kemudian ada gambar aktivitas kehidupan. Selanjutnya ada gambar lagi, apa itu? Gambar apa ini? Gambar apa ini anak? Bunar bawah. Nah, keempat gambar ini, kelima bukan keempat anak, mohon maaf. Jadi kelima gambar ini erat sekali kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu Pancasrada. Ini ada gambar simbol dari Sang Yang Asintya, kemudian ada Atma, ada yang meditasi, kemudian ada lingkaran perilaku atau tindakan, dan yang terakhir ada bunar bawah yang disebutkan oleh Panji. Benar sekali ya. Sebelum lanjut anak-anak semuanya, jadi Pancasrada ada yang mungkin bisa menjelaskan apa pengertian dari Pancasrada. Silakan yang membawa buku, kemudian buku tulisnya disiapkan, materinya dari halaman berapa ya itu anak-anak. Pancasrada dibuka-buka, jangan didiamin, dicari-cari di sana. Mungkin dari kemarin sempat sebelum Pak memberikan materi ya, Pak menginformasikan ya bahwasannya silakan dipelajari bukunya. Ada yang bisa membantu Bapak yang menjelaskan pengertian dari Pancasrada? Stefani mungkin bisa menjelaskan sedikit saja apa sih pengertian dari Pancasrada.
mungkin dari panca ya. Jadi Pancasrada itu terdiri dari dua kata, ada kata panca dan kata serada. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak Evina, mungkin Pak Anji atau yang lain, Randy, bisa membantu Bapak, atau kita bisa menyimpulkan apa sih Pancasrada itu sebelum Bapak lanjut kepada slide berikutnya. Ada mungkin siapa namanya ya, Stefani ya, bisa bantu Bapak ya jelaskan dari Pancasrada. Apa-apa, mungkin Amel ya, coba nggak apa-apa. Ya, ada apa-apa. Pancasrada berarti 5. Panca berarti 5, serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Benar sekali, tepuk tangan anak-anak semuanya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Amel. Mungkin ada lagi yang menambahkan, ada pendapat lain dari temannya. Mungkin Panji ya, coba Bapak minta bantuannya Panji untuk menjelaskan apa pengertian dari Pancasrada. Sebagai umat Hindu, kita hendaknya mengamalkan dan menjalankan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari sebagai penguat keyakinan. Itu saja. Ya, ditambahkan oleh Panji, jadi sebagai umat Hindu kita selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pengertian yang Bapak maksud. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Jadi Bapak-bapak, kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi Pancasrada itu terdiri dari papan di slide. Pancasrada itu terdiri dari dua kata. Panca artinya 5, serada artinya keyakinan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan umat Hindu. Jadi umat Hindu, kita sebagai umat Hindu anak-anak punya 5 dasar keyakinan. Nah, keyakinan apa sajakah itu anak-anak? Nah, ini gambar apa ini anak-anak? Ayo, nanti sebentar Bapak dapat informasikan anak-anak. Jadi untuk penilaian, jadi sebentar ya, penilaiannya dari proses pembelajaran ini itu ada 4 anak-anak. Jadi penilaian sikap spiritual, jadi pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran itu dinilai. Kemudian sikap sosial, itu disiplin anak-anak. Selanjutnya penilaian pengetahuan, itu pada saat proses pembelajaran nanti ada soal yang Bapak akan bagikan. Selanjutnya yang keterampilan itu anak-anak akan membuat sesuatu yang boleh tidak hari ini atau nanti belakangan, mungkin pada saat pertemuan berikutnya. Nah, untuk itu anak-anak semuanya silakan diperhatikan ya. Nanti sebentar Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok 1 itu terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kemudian kelompok 2 itu terdiri dari nomor 7 sampai dengan 12. Silakan diperhatikan dulu anak-anak. Gambar apakah dari keempat gambar ini yang Bapak tampilkan? Jadi ini gambar-gambar ini erat kaitannya dengan bagian-bagian dari Pancasrada. Silakan diperhatikan dulu anak-anak. Gambar yang pertama ini gambar tentang proses pelepasan ikatan duniawi. Nah, nanti sebentar ada penjelasannya anak. Kita lanjut kepada gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ada Pak Polisi. Kemudian ada yang ada yang membantu memberikan bantuan ya, berupa kotak-kotak. Ini apa anak? Bukan nasi kotak itu anak-anak ya, tetapi itu bantuan ya. Kalau istilah agama Hindu dikenal dengan nama
punya. Selanjutnya ada yang membantu ketika temannya lagi mengalami kecelakaan. Nah, yang di ini apa itu namanya? Yang mencongkel-congkel pintu itu apa itu namanya? Baik apa buruk ya? Buruk. Selanjutnya yang itu ada yang baju loreng ya. Ada Pak Pol itu ya, yang mungkin dari itu tugas dari Pak Polisi ya, menangkap pencuri atau penjahat anak-anak. Nah, di sini di gambar ini anak-anak, keempat gambar ini tentang apa ya? Jadi gambar yang kedua ini yaitu tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mungkin ada dari anak-anak yang mau menyampaikan yang mana sih sebenarnya perbuatan baik di gambar ini. Di gambar ini saja yang dapat dicontohkan yang mana sih sebenarnya perbuatan buruk. Ada yang mau ya angkat tangan ya. Silakan diangkat tangan, dijelaskan apa-apa. Ya, tidak ada yang gini ya, kalau salah tidak ada yang marahin anak-anak. Ya, ada yang bisa bantu ya menjelaskan yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk. Bung Putra bisa ya bantu Bapak. Nah, apa-apa, coba disampaikan dulu. Yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk. Ditunjukkan aja. Perbuatan baik yang mana, perbuatan buruk yang mana. Tunjukkan aja, tidak apa-apa. Ditunjukkan aja. Ya, dipakai mic-nya, dipakai. Pakai nak apa? Ngasih hadiah. Yang ngasih hadiah itu perbuatan apa? Baik apa buruk? Baik. Baik. Yang buruknya yang mana? Pencuri. Pencuri dan ini apa ya? Pencuri apa gimana itu? Mencongkel rumah orang itu. Perbuatan baik apa buruk? Buruk. Buruk. Nah, itu termasuk perbuatan baik dan buruk. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Nah, ini gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah suatu proses. Ya, ada proses yang kita lihat anak-anak, ada bayi. Ya, kemudian dari yang baru dilahirkan anak-anak, kemudian merangkak, kemudian dewasa, ya, dewasa akhirnya menua, akhirnya kembali lagi meninggal. Ya, dari gambar ini proses apa sih sebenarnya anak-anak? Proses apa ya? Ini ada gambar malaikat katanya. Ya, Bapak juga tidak tahu, belum pernah ketemu malaikat. Ya, gambarnya seperti ini ya. Menua, meninggal. Kemudian lahir kembali, lahir, dewasa dan kembali meninggal. Apa? Proses apa ini anak-anak? Proses kelahiran kembali. Nanti sebentar ada ininya anak-anak, erat sekali gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, ada gambar anak-anak, kemudian gambar yang pakai mic nyanyi-nyanyi. Ada legong. Ada yang bisa ya narikan legong ya? Belum, nanti dipelajari. Dan ada yang dari diri kita dengan Sang Yang Widi atau Brahma. Jadi tidak akan mengalami yang namanya kelahiran kembali. Itu tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Artinya bersatunya atma diri kita dengan Sang Pencipta dan tidak akan kembali mengalami kelahiran. Sebab anak-anak, kelahiran ini adalah suatu proses, ya, proses di mana bahwasanya untuk kita lahir kembali, memperbaiki dan sampai pada proses di mana hidup kita bisa bersatu dengan ide Sang Yang Widi. Nah, itu anak-anak semuanya penjelasan dari Bapak. Jadi tadi Bapak sudah jadi Bapak gini anak-anak, tadi kan sudah Bapak jelaskan ini. Sekarang kita kerja kelompok dulu anak-anak, ya. Kita kerja kelompok.
Yang kelompok 1, nah tadi kan Bapak sudah jelaskan ada apa? Apa yang bagian pertama? Ada widi serada, ada atma serada. Yang selanjutnya ada karma pala serada. Selanjutnya punarbawa, yang terakhir moksa serada. Nah, anak-anak semuanya, jadi kelompok 1 Bapak menyuruh yang menghubungkan gambar yang tadi tampil ya dengan bagian dari Pancaserada, yaitu widi serada dengan atma serada. Sedangkan yang kelompok 2 silakan dikolaborasikan, dirembukkan ya, dicari informasinya mungkin di buku, karena ini hanya ada buku. Di buku dicari informasinya, dihubungkan dengan gambar yang Pak tampilkan tentang bagian-bagian dari Pancaserada yang ketiga dan keempat. Silakan dimulai dari sekarang. Gambar-gambarnya Pak tampilkan kembali ya. Anak-anak jangan terkecoh dengan gambar yang gambar 1 itu, gambar itu belum tentu. Jadi anak-anak harus bisa membayangkan kalau yang namanya gambar 1 ini hubungannya dengan bagian yang keberapa. Ya, jangan terkecoh ya. Gambar yang kedua. Nah, artinya anak umpamanya ini erat dengan hubungannya dengan apa? Mungkin karma pala. Jadi dijelaskan yang gambar 1 karma apa, gambar 2 amal tentang apa ya. Kemudian yang ketiga dan keempat. Silakan dirembukkan dengan anggota kelompoknya. Jadi kan tadi sudah bagi menjadi 2 kelompok. Dicari-cari di buku ya tentang bagian-bagian pengertian, bagian-bagian dari Pancaserada. Nanti sebentar anak-anak perwakilan menyampaikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Atau bisa di buku aja anak-anak, bisa di buku dicari, anak-anak mencari informasi tentang bagian Pancaserada yang 1, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk bagian yang kelima nanti kita secara bersama-sama ya, kita bersama-sama mencari informasinya tentang moksa. Jadi untuk anak-anak silakan dicari informasinya. Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang anak-anak, silakan dikerjakan. Cari informasinya, mungkin ditandai aja. Oh ini tentang bagian yang 1, oh ini tentang bagian yang kedua. Kemudian nanti baru dijelaskan ke depan perwakilan. Ditandai saja anak, ditandai. Oh ini loh pengertian dari ditandai saja, nggak usah anak-anak tulis. Jadi cukup menandai, mencari informasi. Nah, tadi sih sebenarnya kan sudah Pak jelaskan. Oh pengertian dari bagian yang pertama ini, bagian yang kedua ini. Nah sekarang anak di buku kan sudah ada, tinggal anak-anak menandai dan nanti membacakan apa pengertian dari bagian itu. Ya, nanti sebentar baru Bapak tampilkan. Oh ini erat kaitannya dengan bagian yang ini. Tuh, ditandai saja sesuai dengan tugas kelompoknya. Tadi kan Pak turun yang kelompok 1 bagian 1 dan bagian 2, kelompok 2 bagian 3 dan bagian keempat. Yang bagian ketiga itu siapa namanya, itu aja ditandain. Nah ditandain. Nanti sebentar baru perwakilan maju menjelaskan tentang bagian yang umpamanya kelompok 2 yang ketiga. Oh ini Pak, bagian dari Pancaserada yang ketiga adalah ini. Jelaskan pengertiannya. Cuma anak-anak tinggal menandai yang ada di buku.
Contohnya seperti apa? Itu dibaca saja, nggak usah ditulis. Ya, ditandai aja di bukunya yang mana bagian-bagian dari Pancasrada itu. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang contoh-contoh, ya, serta manfaat-manfaat dari Pancasrada itu. Panji kelompok berapa, Panji? Sudah ditandai? Kalau sudah, ditampilkan dulu. Ya, silakan dibawa bukunya. Yang mana di ini? Silakan dijelaskan. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 dilihat dulu ya. Dilihat hasil dari pekerjaannya. Nah, sekarang coba Panji ditampilkan apa bagian yang ketiga dan keempat. Bagian Pancasrada yang ketiga. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Bagian Pancasrada yang keempat. Punarbawa yaitu kelahiran yang berulang-ulang dari suatu kehidupan ke kehidupan yang lain. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Jadi itu perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan atau menyampaikan hasil pekerjaannya tentang bagian dari Pancasrada yang ketiga dan keempat. Benar sekali. Bagian yang ketiga artinya apa ya? Adalah karma pala. Nah, karma pala itu artinya hasil dari perbuatan. Kemudian bagian yang keempat yaitu punarbawa, artinya kelahiran kembali. Nah, proses kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh adanya karma wasana atau bekas dari perbuatan yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Nah, di gambar, ini gambar proses kelahiran kembali yang dikenal dengan nama punarbawa atau proses kelahiran kembali. Nah, kita cari dulu yang karma pala, yang mana? Nah, ini karma pala, perbuatan baik dan buruk. Kalau buruk perbuatan kita, maka hasilnya akan buruk. Kalau baik perbuatan kita, maka hasilnya akan baik dan akan mengantarkan kepada surga dan neraka. Nah, surga itu bukan di ketika kita meninggal. Jadi surga itu ketika kita hidup pun, yang namanya surga ketika kita bahagia itu adalah surga. Dan sedangkan ketika kita merasakan sedih, tidak bahagia, itulah neraka dalam kehidupan ini. Nah, sekarang Bapak minta bantuannya lagi untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasilnya. Amel, coba disampaikan dulu. Oke, ke depan kelas. Bagian Pancasrada yang pertama adalah Widitatwa atau Widisrada, yaitu keyakinan terhadap adanya Sang Yang Widi sebagai manifestasinya. Bagian Pancasrada yang kedua adalah Atma Tatwa atau Atma Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Nah, itu tadi perwakilan dari kelompok 1 menyebutkan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya tentang bagian dari Pancasrada yang pertama, yaitu Widisrada, ini Widisrada dan Atma, ya. Nah, anak-anak semuanya, tadi anak-anak sudah mempresentasikan, kemudian menyampaikan, mencari informasi tentang bagian-bagian dari Pancasrada. Nah, sekarang
Kita lanjut anak-anak semuanya. Nah, kita lanjut kepada kesimpulan ya. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, mari kita simpulkan secara bersama-sama bahwasannya pengertian dari Pancasrada, apa pengertian dari Pancasrada? 5. Ada yang mungkin angkat tangan ya. Ada yang tadi kan sudah kita jelaskan. Ada yang mau gini ya, menjelaskan apa pengertian dari Pancasrada. Stefani ya mungkin ya, silakan disampaikan apa pengertian dari Pancasrada. Pancasrada berarti 5 dan serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Iya, benar sekali, tepuk tangan anak-anak semuanya. Nah, tadi berarti anak-anak selalu mungkin pikirannya jauh sekali ya. Jadi Pancasrada ini dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian Pancasrada itu terdiri dari kata panca dan kata serada. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan dasar umat Hindu. Nah, bagian-bagian Pancasrada. Bagian-bagian Pancasrada yang pertama apa? Apa bagian pertama? Widi Serada atau Widi Tatwa. Yang kedua Atma Serada. Yang ketiga ya Karma Pala Serada. Yang keempat Punar Bawa Serada. Yang kelima ya Moksa Serada. Nah itu kelima serada itu menjadi dasar dari keyakinan kita sebagai umat Hindu. Nah anak-anak semuanya, jadi kita berusaha, ya ini ada sedikit ya, kita berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama, meyakini semua ajaran yang terdapat dalam Pancasrada dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, jadi untuk itu ya, nah ini soal pengetahuannya, tugas KI 3 pengetahuan. Jadi sekarang disiapkan dulu anak-anak kertasnya, buku tulisnya ya, buku latihannya dipersiapkan dulu. Kemudian dikerjakanlah soal-soal ini. Yang pertama, uraikan arti kata Pancasrada. Berarti anak-anak tinggal menguraikan apa arti panca, kemudian apa arti serada. Selanjutnya yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Pancasrada? Nah, berarti kan beda ini anak-anak. Ini menguraikan, yang pertama menguraikan saja. Yang kedua pengertian dari Pancasrada. Yang ketiga, sebutkanlah bagian-bagian dari Pancasrada. Yang keempat, percaya dengan adanya Sang Hyang Widi disebut titik-titik dalam Pancasrada. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Karma Pala adalah serada yang keberapa dalam Pancasrada. Nah, Karma Pala itu bagian serada yang keberapa? Silakan dikerjakan dari sekarang. Sambil mengerjakan anak-anak semuanya, sambil mengerjakan ya, tolong dikerjakan dengan baik. Ini tugas dari KI 4. Nanti anak-anak peserta didik mencari artikel itu di rumah ya, mencari artikel di internet itu di rumah anak-anak tentang pengertian Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Kemudian menuliskannya pada buku latihan yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Artinya anak menulis tentang bagian-bagian Pancasrada yang dicari dari internet. Ya, ditulis sumbernya apa, nama internetnya ditulis. Ya,
baru disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada yang sudah ya? Sudah ya? Ya. Baik, Amel ya, silakan disampaikan. Tapi tidak usah disampaikan karena ini kan dinilai ya, nah, jadi kan ditiru sama teman. Silakan dikumpul semuanya, dikumpul semuanya, dikumpul. Silakan dikumpul aja semuanya, kumpul aja. Silakan dikumpul. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah selesai belajar yang namanya tentang Pancasrada ya, pengertian Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cerita-cerita atau yang berkaitan dengan Pancasrada. Semuanya, tiba kita pada di penghujung ya pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk itu pembelajaran ini kita tutup dengan mengajukan Parama Santi. Namun sebelum itu tetap semangat ya, meskipun di dalam kondisi yang sesulit apapun. Untuk itu anak-anak, karena ini sudah selesai ya, kita tutup dengan mengaturkan Parama Santi ngawit. Om Santi 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 Om.